Oke, Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Selamat pagi Salam. untuk Bapak pembicara sekalian juri kontes robot bawah air Indonesia, Dr. Kus Prasapta Mutijarsa, STMT, atau untuk panggilan akrabnya kita sebut dengan Pak Soni J. Siap. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu dosen sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan untuk tidak lupa juga untuk adik-adik mahasiswa yang akan mengikuti kontes robot. Kegiatan ini nanti akan dipandu oleh Bapak Soni. Nanti kita akan bermain, Pak Soni akan memaparkan apa technical meetingnya seperti apa. Kemudian kalau ingin ditanyakan, nah ini monggo nanti Bapak Soni mau di terakhir atau di tiap ada pertanyaan mau bisa di interrupt, monggo ya, lebih baik yang mana nanti biar Bapak Soni aja yang menentukan. Kalau memang harus di akhir ya nanti kita lakukan di akhir Bapak, atau mungkin ada pertanyaan tidak jelas dari adik-adik atau dari Bapak Ibu dosen, monggo silahkan nanti ditanyakan. Untuk waktu dan tempat bisa kita mulai Bapak Soni. Baik, terima kasih Oke. Pak Wisnu. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Semoga semua selalu dalam perlindungan dan mendapat kesehatan. Ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu dalam rangka sosialisasi kontes robot Indonesia, khususnya kontes robot bawah air Indonesia. Kontes robot bawah air Indonesia ini baru pertama kali diinisiasi tahun 2023 ini, dan ini sebagai langkah awal untuk kompetisi robot bawah air di tahun-tahun berikutnya ya, yang mengacu pada kompetisi internasional. Untuk tahun ini sebagai tahap awal kita akan skemanya adalah kompetisi desain yang akan saya coba paparkan dulu di awal. Nanti barangkali setelah paparannya selesai kita akan melaksanakan diskusi bersama-sama ya. Karena ini juga memang kompetisi yang baru pertama kali, nah sehingga kita sebagai komunitas ini kalau dilihat dari nama-namanya kok ya bukan orang-orang asing ini sebenarnya yang sudah pernah ketemu komunitas robot juga nih, dan yang beberapa yang kelihatan nih komunitas robot bawah air. Nah di sini kita mudah-mudahan dengan adanya kontes robot bawah air ini ini bisa menjadikan wadah sebagai wadah dari komunitas underwater robot ini untuk saling perkenalan lebih lanjut gitu ya, kemudian kangen-kangenan, silaturahmi. Nah, baik, jadi kontes robot bawah air Indonesia ini menjadi satu divisi yang ke-7 pada kontes robot Indonesia yang mulai diselenggarakan pada tahun 2023 ini di Semarang nanti rencananya ya. Kita mulai dulu, walaupun ini sudah ada banyak yang dari teman-teman robot bawah air, tapi barangkali juga ada yang baru awal ya, jadi sehingga penjelasan kita jelaskan dari awal dulu secara runut, bahwa fokus dari kontes robot bawah air Indonesia ini adalah robot otonom. Jadi di sini fokusnya adalah kontes robot otonom bawah air. Nah, kegiatan ini mencoba mengadopsi dari kompetisi robot otonom bawah air yang tingkat internasional, yang nanti pada tahun-tahun berikutnya kita akan mencoba mengadopsi kompetisi pada RoboNation, divisi RoboSub. Kalau di sepak bola itu ada RoboCup, di situ ada berbagai divisi yang robot berkakinya itu atau humanoid ya,
itu mengadopsi dari kit size, kemudian yang beroda, KSB beroda itu mengadopsi dari middle side leak. Nah, kalau ini yang terkait dengan outdoor dan air, ini ada Robonation, di mana robot bawah airnya ini yang diadopsi adalah divisi Robosap. Tahun ini karena memang baru pertama dan memang seluruh tim masih dalam tahap riset pengembangan, maka pada tahun 2023 ini kompetisinya adalah kompetisi pengembangan teknologi dan desain inovasi robot otonom bawah air. Kalau kita perhatikan robot bawah air ya, atau wahana bawah air ini seringkali disebut sebagai underwater vehicle atau underwater robot, itu secara umum boleh terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah yang di remote atau ROV, remote operated underwater, menggunakan kabel tethering ke atas gitu ya untuk pengendalian walaupun dan termasuk untuk power supply-nya. Nah, yang otonom itu biasa dikenal sebagai autonomous underwater vehicle (AUV) atau juga seringkali ada istilahnya autonomous underwater robot (AUR). Nah, ini robotnya otonom, secara singkat katanya mampu menyelesaikan misi dan pekerjaannya secara otonom tanpa ada pengendalian dari luar. Dari luar itu baik oleh manusia, operator maupun komputer di luar. Di mana kemampuan kendalinya itu berada di dalam robot itu sendiri, tidak terhubung kemana-mana berdasarkan sensor-sensor dan program yang terdapat di dalamnya. Dan ini adalah yang dikompetisikan pada KRBAI. Jadi KRBAI bukan yang ROV, tetapi yang AUV, ya, Autonomous Underwater Vehicle. Nah, dengan demikian, maka tema dari kegiatan KRBAI tahun 2023 ini adalah inovasi desain robot otonom bawah air, di mana tim mahasiswa diajak untuk sama-sama kita di tahun pertama ini untuk saling berdiskusi. Nanti pada saat KRBAI kita sharing pengetahuan dalam pengembangan robot bawah air, sehingga karena kita diharapkan kita nanti Indonesia ini kuat ya, menghasilkan inovator-inovator rekayasawan Indonesia khususnya terkait dengan teknologi robot bawah air. Karena itu pada KRBAI ini tim mahasiswa diberi tantangan untuk merancang, membangun, nanti juga menguji robot otonom bawah air ini yang tahapannya ini dilakukan pada seluruh rangkaian kegiatan kontes robot Indonesia tahun 2023 ini. Nah, seperti yang kemarin sudah disampaikan pada hari pertama pedoman umum oleh Profesor Benyamin bahwa seleksi pertama itu adalah seleksi proposal. Jadi ini setiap tim mengirimkan proposal keikutsertaan KRBAI tahun 2023 ini. Itu pada bulan Maret ya. Kemudian Anda diberi waktu sampai bulan Mei untuk membuat dokumen desain. Dan ini akan diseleksi sebagai seleksi tahap 2. Bagi tim yang dinyatakan lolos seleksi tahap 2, akan diundang pada KRI tingkat wilayah, di mana tim tersebut melakukan presentasi dari dokumen desainnya dan tanya jawab dengan tim juri. Kemudian tim yang robotnya dinyatakan siap untuk ditampilkan itu dapat diundang pada KRI tingkat nasional. Jadi peserta terbaik pada KRI wilayah dan robotnya juga sudah siap untuk ditampilkan, akan diundang pada KRI tingkat nasional untuk mendemokan robot otonom bawah airnya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat satu persatu tahapannya ini ya, seleksi proposal itu mengikuti jadwal pada seleksi tahap satunya KRI, di mana batas waktunya 10 Maret. Di situ diminta untuk membuat proposal keikutsertaan KRBAI. Nanti bagi yang sudah lolos seleksi proposal akan masuk ke seleksi tahap 2. Di ini adalah membangun suatu dokumen desain. Dokumen desain itu formatnya kita mengikuti format IEEE, ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga boleh ya. Kemudian nanti disubmit, dikirimkan bersamaan dengan batas waktu pengumpulan laporan tahap 2, yaitu bulan Mei ya situ.
ada waktu 2 bulan. Situ. Nah, untuk dokumen desainnya setidak-tidaknya di sana dijelaskan latar belakangnya, kemudian tujuan dan manfaat dari robotnya, kemudian metodologi pengembangannya seperti apa yang digunakan, kemudian desainnya ya, desain perwarupanya ini bagaimana, mulai dari desain sasis, desain hardware, desain software, hardware mencakup sistem sensor dan penggeraknya seperti apa, sumber dayanya seperti apa, skematiknya seperti apa, kemudian perangkat lunak itu sistem navigasinya seperti apa, gitu ya. Itu silakan dijelaskan pada dokumen desain. Kemudian jelaskan juga analisis fungsional dan cara kerja dari robotnya, kemudian analisis performance-nya, bagaimana mendesain safety-nya, itu juga perlu diperlihatkan karena ini kita membangun suatu robot otonom. Nah, kemudian juga diceritakan rencana implementasi dan perkembangan pengerjaan robotnya, progresnya ya, hasil yang telah dicapai itu sudah sampai mana. Bila ada fotonya, sertakan fotonya, dan kemudian bila ada sudah melakukan breadboarding, kemudian atau sudah melakukan percobaan-percobaan, dibuat video dan tautannya disampaikan pada dokumen desain untuk bisa dilakukan penilaian. Nah, sebagai contoh ada di buku pedoman KRBAI ya, untuk dokumen desainnya dibuat menggunakan format IEEE. Silakan, jumlah halaman memang tidak dibatasi. Nah, silakan setiap tim menyampaikan kreasi terbaiknya dan inovasi terbaiknya dalam membuat dokumen desain dari robot bawah air ini ya, robot otonom bawah air. Nah, silakan ya. Ini adalah paper atau dokumen desain dari RoboSAP Robonesia. Nah, karena memang kita mengacu nantinya inginnya adalah robot ini bisa dipertandingkan pada kompetisi internasional, ya salah satunya RoboSAP dan ada juga yang lain ya seperti yang Singapura, SAUVC juga bisa. Maka desain robot ini sudah ditentukan. Jadi yang pertama, robot ini adalah robot otonom ya, tidak ada pengendalian dari luar. Kemudian robot harus dapat menyelam. Jadi seluruh bagian robot itu harus masuk ke dalam permukaan air dan tidak ada bagian yang terlihat di permukaan. Kemudian yang ketiga, interaksi robot dengan komponen luar ya, manusia atau komputer luar ini hanya pada saat sebelum memulai misi ya. Nah, begitu robot itu sudah menjalankan misinya, aktivitas komunikasi itu dilarang di situ. Nah, kemudian dimensi maksimum ya, maksimum robot ini kita mengikuti dimensi pada RoboSAP yaitu 180 kali 90 kali 90, di mana kalau ukurannya kecil tentu akan mendapatkan suatu nilai bonus yang akan kita tentukan ya, mengacu kembali kepada nilai bonus yang ada pada kompetisi RoboSAP. Nah, berat maksimum juga mengikuti yang ada di RoboSAP yaitu maksimum 56 kg ya. Nah, kemudian juga baterai ini merupakan bagian dari robot, jadi tidak boleh baterainya disimpan di luar dan menggunakan kabel tethering. Nah, di dalam robotnya dengan tegangan robot maksimum 24 volt. Nah, kemudian ada satu hal yang penting dan juga harus diceritakan adalah karena ini sebagai warna bawah air harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan yang lengkap ya. Nah, salah satu yang penting adalah terkait dengan emergency stop system. Nah, ini bagaimana skenario pengamanan bila robot mengalami kegagalan. Nah, ini perlu masuk ke dalam rencana desainnya. Kemudian juga masalah keselamatan, bagaimana pengamanan baterai, kemudian pengamanan propeller atau biofisik lainnya ya. Jadi jangan sampai ada kebocoran bahan kimia atau cairan lainnya. Beberapa motor ini seringkali ada yang menggunakan oli. Nah, ini jangan sampai. Bagaimana pengamanan olinya supaya tidak bocor di situ. Nah, ini akan ada inspeksi terkait dengan pengamanan ini. Jadi itu diceritakan dengan baik nanti pada desainnya terkait dengan faktor keamanan dan keselamatan ini. Karena ini adalah salah satu hal yang penting. Baik, nanti dari hasil dokumen desain itu akan diseleksi di mana yang memenuhi persyaratan
akan diundang untuk mempresentasikan desainnya pada KRI tingkat wilayah yang akan diselenggarakan secara daring menggunakan video conferencing Zoom ya. Situ setiap tim diminta untuk melakukan presentasi 12 menit maksimum dan akan ada tanya jawab dengan tim juri selama 15 menit. Karena ini dilakukan dengan video conferencing, maka untuk sebagai backup dan sebagai penilaian awal, maka seluruh tim nanti akan diberikan waktunya ya, akan diumumkan untuk mengirimkan file presentasi dan video presentasinya maksimum 12 menit yang diupload ke YouTube agar pada saat KRI tingkat wilayah, bila terjadi gangguan jaringan, maka tim juri tetap dapat melihat presentasi dan videonya ya. Nanti kemudian terkait dengan setelah itu bisa kita lakukan tanya jawab tanpa terganggu isu-isu yang bisa menghambat pelaksanaan atau memperlambat pelaksanaan KRI. Nah, apa yang dinilai dari dokumen tadi ya? Jadi dokumen desain ini nanti akan di-share terkait dengan bobot-bobotnya ya. Tapi yang utama ini pertama adalah kreativitas dan originalitas. Jadi ini robotnya adalah original, merupakan karya sendiri, bukan robot komersial di sini. Nah ini penting untuk angkat di sini ya, kreativitas, originalitas, terus bagaimana robot ini dapat menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu misi, gitu ya. Kemudian bagaimana state of the art dari robot yang dibangun. Kriteria penilaian kedua adalah mengenai desain. Desain robotnya mencakup ya sasisnya, hardware-nya, software-nya ya. Dan software ini sebenarnya ketiga nih juga mencakup bagaimana navigasi, kecerdasan dan otonominya dalam menyelesaikan misi. Faktor penilaian keempat ini adalah efektivitas dalam pembuatan robot, biayanya. Nah, ini juga menjadi parameter. Kemudian adaptabilitas, bagaimana robot yang dibangun ini bisa beradaptasi dalam penyelesaian misinya. Kemudian manufakturabilitas mengenai komponen-komponen yang digunakan. Apakah menggunakan komponen-komponen yang mahal, yang spesifik, atau justru menggunakan komponen yang banyak terdapat di pasaran, itu akan mendapat nilai lebih. Kemudian yang terakhir adalah cara penulisan ya, tata bahasa, kesalahan ketik. Nah ini akan mendapat proporsi penilaian sendiri dalam penilaian dokumen. Kemudian nanti di situ akan ada tim yang lolos pada KRI, seleksi tahap 2 akan diundang ke KRI tingkat wilayah. Nah pada saat itu akan dinilai kemampuan untuk menjawab pertanyaannya ya dengan tim juri. Nah dari situ kemudian tim yang mendapat penilaian terbaik dan juga dinyatakan siap untuk menampilkan robot pada KRI tingkat nasional itu akan diundang pada tanggal 21-26 Juni ke Semarang, ke Universitas Semarang untuk memamerkan, untuk menampilkan ya, mendemokan eksibisi di sini model, prototip atau wahana robot yang telah dibangunnya. Nah, di Universitas Semarang di gedung utamanya ya, gedung menara USM-nya, ini di lantai 10 ini ada kolam renang dan disitulah robot tersebut akan didemokan. Nah, kolam renangnya ini berukuran 2,5 kali 12 meter dengan kedalaman seluruhnya adalah 1,5 meter. Nah, ini separuh atau seperempatnya lapangan internasional ya. Kalau internasional itu panjangnya 50 kali 25 meter ya, dengan kedalaman sampai ke 4 meter. Ya. Nah, ini memang terbatas. Nah, sehingga mudah-mudahan itu bisa dilakukan dengan aman untuk demonya. Nah, di sini nanti setiap peserta itu mendapatkan alokasi waktu total 30 menit. Dengan rincian ini 10 menit, ini persiapan sekaligus tanya jawab dengan juri ya, terkait robotnya juga inspeksi keselamatan. Kemudian bila diperlukan untuk memasang properties, nah itu juga ada waktunya. Dan untuk demonya diberi waktu total 10 menit untuk menampilkan robotnya. Nah, penampilan robot ini sebelum memamerkan gitu ya,
mengeksibisikan apa yang sudah dibuat, ada gerakan wajib dulu yang harus dipenuhi. Jadi ada misi wajib. Misi wajibnya itu adalah gerakan untuk menyelam, kemudian bergerak lurus sepanjang 10 meter, kemudian naik lagi ke permukaan. Nah, setelah bisa menyelesaikan misi wajib, tim dapat memperlihatkan misi tambahannya. Jadi kemampuan gerak robot dalam suatu penyelesaian misi yang diusulkan oleh masing-masing tim. Beberapa gerakan ya misalkan ya tidak tertutup tapi bisa seperti melewati suatu gerbang, mengenali suatu objek, atau mengambil objek atau yang lainnya. Nanti untuk kriteria penilaian itu adalah kriteria penilaian wajibnya. Jadi di situ ada waktu penyelesaian misi wajib, kemudian juga ditambah penilaian misi tambahan ya, kinerja pada saat penyelesaian misi tambahan. Kemudian juga akan ada bonus nilai pada robot yang memiliki ukuran kecil di situ ya. Nanti detailnya akan disampaikan pada FAQ. Baik, jadi untuk misi tambahan ini masing-masing tim ini mempersiapkan segala propertisnya, perlengkapan yang diperlukan, kemudian memasang pada kolam renangnya. Silakan, jadi setiap tim silakan untuk menggunakan properti sendiri, memasangnya, melakukan instalasi dan membereskan kembali setelah demo selesai untuk persiapan penampilan tim berikutnya. Nah, pada saat yang sama, pada saat persiapan juga akan ada proses inspeksi dan keamanan dan keselamatan. Nah, ini bila robot dinyatakan tidak aman untuk dioperasikan, maka dimungkinkan robot tidak diizinkan untuk didemokan. Karena itu pastikan robot itu sudah dalam kondisi aman ya untuk dimasukkan ke dalam air. Dan kemudian juga untuk alasan keamanan, maka pada saat demo peserta berada di luar kolam ya pada jarak yang aman. Nah, bila terjadi hal-hal darurat, nanti peserta dengan bantuan panitia akan melakukan prosedur untuk pengamanan robot dari bawah air. Baik, nah di sini tentu tadi sudah dikatakan karyanya original, berarti robot itu adalah karya sendiri ya, bukan produk komersial yang sudah jadi. Jadi bukan dan juga bukan menjiplak dari karya yang sudah ada. Walaupun begitu silakan, kalau mau mengadopsi itu wajar ya, memang kita nggak akan bisa langsung mendesain dari nol, gitu. Tapi tentu kita mengadopsi silakan, pengembangan karya yang sudah ada, tetapi di situ Anda diminta untuk menjelaskan perbedaan dengan karya yang sebelumnya, gitu, atau dengan karya yang lain. Nah, jadi silakan kelebihan-kelebihan dari atau apa perbedaannya itu perlu dijelaskan dalam dokumen desain. Dan karya inovasinya ini belum pernah dipublikasikan atau dikompetisikan dalam kegiatan lain. Ya. Baik, jadi demikian paparan terkait sosialisasi dari kontes robot bawah air Indonesia. Mudah-mudahan di tahun pertama ini menjadi satu kompetisi yang menarik, kemudian tim-tim itu bisa terus ya menghasilkan suatu karya-karya yang baik, inovatif, kemudian bisa didemokan di Universitas Semarang. Ini kalau kita lihat fotonya, kita lihat yang tinggi ini adalah menara WSM, di atasnya itu ada kolam renang baru yang belum pernah digunakan, yang kelihatannya ini baru. Pertama kali kegiatannya adalah kontes robot bawah air Indonesia. Demikian paparannya, saya stop share dulu. Terima kasih. Barangkali bisa kita lanjutkan ke diskusi. Silakan, saya kembalikan dulu ke Pak Wisnu. Atau mau langsung dilanjutkan diskusi Pak Wisnu? Atau ya, untuk teman-teman, adik-adik mahasiswa ataupun untuk Bapak Ibu dosen, jika ada pertanyaan, kalau biasanya dalam sidang nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya, Pak. Adakah yang mau ditanyakan? Mungkin biar tidak saya mulai dulu jawabannya. Dari Poli Batam ini sudah resen. Ada resen? Oke, ada Pak Spredo, monggo. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Fredo dari Poli Batam. Ingin bertanya Pak,
tadi kan di presentasi menyampaikan untuk pelaksanaan itunya 10 menit Pak, demonya. Nah, kan itu ada yang wajib sama tambahan. Yang saya tanyakan itu waktu 10 menit itu apakah termasuk ke dalam misi tambahan tersebut, Pak? Iya, jadi 10 menit itu termasuk dalam misi tambahan. Pada dasarnya ya, seluruh rangkaian itu total itu adalah 30 menit. 30 menit itu persiapan sampai beres ya, mengingat karena waktu ya. Nah, ini 10, jadi waktunya itu untuk misi utamanya itu karena jaraknya 10 meter ya, kita ini kan waktunya sekitar 3 menit, nanti setelah itu langsung menyelesaikan misi tambahan. Anggotanya 5 orang, sehingga nanti perlu ada kerjasama tim yang baik. Jadi ada yang mengerjakan misi utama, misi wajib ya, kemudian juga ada yang menyiapkan sisi kolam untuk misi tambahannya. Jadi nanti kolamnya akan dibagi 2 bagian. Ada bagian di bagian ujung untuk misi wajibnya dulu, kemudian sambil itu langsung menyiapkan properties yang di misi tambahannya, sehingga nanti mudah-mudahan ini bisa efektif ya, nanti hanya memindahkan robotnya saja setelah penyelesaian misi wajib ke misi tambahannya. Kira-kira itu, seperti itu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ada lagi Bapak Sony dari Udinus ya. Udinus nih, Iya. Mas Rahman. Oke, Monggo. baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak mau nanya nih, untuk misi itu tadi ya untuk robotnya itu jalan gitu 10 meter, terus ke atas kan, ke atas air itu, ke atas kolam itu. Terus misinya itu aja atau kayak ROV gitu, misalkan ngambil alat atau ngambil bola atau gimana Pak? Baik. Jadi pada dasarnya kompetisi ini adalah kompetisi inovasi, eksebisi. Setiap tim diminta untuk mempersiapkan misinya sendiri, kemudian memamerkannya pada KRBI ini. Jadi pameran gitu ya, nanti ada tim juri yang akan menilai kreativitas dan inovasinya di situ. Nah, sebelum memperlihatkan inovasinya, memamerkan inovasinya, ada gerakan wajib yang harus dilakukan dahulu, yaitu kemampuan navigasi utama yang awalnya, kemampuan navigasi dasar, yaitu kemampuan untuk menyelam. Jadi tahap awal, robot ditaruh di air, dah ya, kemudian start ya, udah mulai otonom tuh. Nah, kemudian adalah kemampuan untuk menyelam, kemudian maju lurus selama 10 meter, kemudian naik lagi ke permukaan. Nah, kalau sudah berhasil menyelesaikan misi wajib, dipersilakan untuk mendapatkan nilai tambahan dengan memperlihatkan misi tambahannya. Yang dipersilakan, dibebaskan bagi seluruh tim untuk berkreasi di misi tambahan itu. Bahkan properties itu tidak disediakan panitia, tapi tim membawa sendiri ya. Tim bawa sendiri, kalau memang untuk mau pakai gerbang ya silakan siapkan gerbangnya. Kalau mau pakai suar ya siapkan suarnya gitu ya. Kalau kemudian kalau hendak mengenali objek ya silakan dibawa objeknya gitu. Nah, itu silakan diperlihatkan. Nah, kira-kira itu Mas Rahman ya. Oke, baik Pak. Baik. Terima kasih Mas Rahman. Mungkin bisa diilustrasikan bahwa mungkin ada lengan robotnya boleh Bapak J? Mungkin iya. bisa pakai kamera di dalam air, pakai sensor gerak di dalam Betul. air. Nah, itu bisa pengembangannya ke arah sana. Mungkin deteksi ikan untuk apa? Monggo silakan. Teman-teman semua mau model seperti apa? Silahkan. Jadi gunakan sensor itu banyak di luar. Jadi manfaatkan untuk deteksi-deteksi yang ada digunakan di bawah air. Mungkin itu gambarannya. Mungkin Pak Son aja. Iya, terima kasih Pak Wisnu, benar sekali Bapak. Ada tambahan lain, pertanyaan lain di teman-teman semua? Kayaknya sudah jelas nih Pak semuanya Pak. Iya, ini kalau dilihat memang teman ada beberapa nama kok ya nggak
Nggak asing Pak Panji. bukan orang baru ini ya. Jadi memang sudah pemain-pemain lama ini sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi arena nih ya untuk aktualisasi diri robot bawah air. Ada dari PPNS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya ingin bertanya, ini tadi kan pada rules yang ditampilkan dituliskan bahwa untuk tegangan maksimum baterainya adalah 24 volt DC. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah ukuran kapasitas baterainya juga dibatasi, Pak? Mungkin sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran kapasitas itu tentu jadinya nanti akan mempengaruhi berat ya. Jadi dayanya ya silakan, nggak ada masalah. Banyaknya ya silakan, nggak ada masalah. Nah, jadi yang dibatasi ya tegangannya saja gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Cukup, Mas Sopirin? Sopirin aja tadi ya? Iya Pak, sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Jadi memang baterai tidak ada pembatasan, cuma kan beban maksimumnya 56 kilo sih. Betul. Itu harus dipahami dan ada nilai lebih loh kalau ukurannya lebih kecil. Otomatis kalau ukuran lebih kecil berat harus lebih ringan, tentunya seperti itu. Nah, itu jadi nilai plusnya nantinya. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman semua? Dari mahasiswa ataupun dari Bapak Ibu dosen? Ada pertanyaan Bapak dari chat? Jika suara digunakan pada tahap misi wajib, apakah diperbolehkan? Dari Mas Liman. Baik, jadi kalau suaranya digunakan pada misi wajib, boleh sekali ya. Yang penting itu kan dia otonom ya, berarti sudah bisa menggunakan sensor di situ robotnya untuk mengenali suatu tanda-tanda yang ada di dalam arena kolamnya ya, arena bawah airnya. Boleh ya. Jadi pertanyaan dari Mas Liman. ya. Jelas, sambung jelas ya Mas Liman? Boleh, katanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya sambil catat ini. Baik, nanti informasi-informasi yang memang belum jelas akan disiapkan dalam bentuk FAQ ya, nanti akan ditambahkan termasuk juga saya kira juga nanti rubrik penilaian akan dibuka ya, sehingga kita akan transparan semua. Nah, dengan demikian nanti semua bisa berkreasi ya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga nanti kelihatannya akan dibikin forum komunikasi sehingga setelah masa proposal ini, nah sehingga nanti bisa didiskusikan. Diharapkan nanti bagi tim-tim terutama yang sudah pernah pengalaman di kompetisi bawah air ini bisa men-share pengalamannya gitu ya. Karena beberapa tim ini sudah pernah ke yang SAUVC sudah ada, yang kompetisi-kompetisi yang di luar negeri itu udah beberapa tim udah pengalaman ini. Kemudian ini juga kalau saya lihat ini tim-tim yang pernah ikut di ROV yang di Made ROV US ini. Jadi udah cukup banyak juga pengalamannya. Nah, dengan mudah-mudahan ini bisa sebagai tempat untuk ini ya, tempat untuk kita bersilaturahmi nih. Betul, komunitas robot bawah air ini dimulai dari tempatnya Pak Wisnu nih di USM nih. Terima kasih Bapak. Mungkin yang harus diperhatikan tekanan air Bapak Anjir. Jadi kalau semakin dalam itu tekanan air juga semakin kuat. Betul. Jadi keamanan dari perangkat harus diperhatikan, apalagi otonom sih. Betul. Kalau udah masuk air,
Kalau kena tekanan langsung down, tidak bisa diambil, Pak. Betul. Jadi Iya. harus diperhatikan hal seperti itu. Ada lagi teman-teman bertanyakan? Nah, seperti kata Pak Sony, jika tidak ada nanti kita bisa buka forum ya Pak Sony ya. Di Betul, Rakyun betul. ya nanti untuk Betul. teman-teman semua untuk bertanya. Kalau nggak ada, saya tunggu dulu dari 15 detik atau saya tunggu dulu aja. Memang tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa tarik kesimpulan nantinya. Ya. Ya, dari UI ya, Dari UI. raise hand. Selamat pagi Pak, izin bertanya. Jadi Iya. kan nanti kolamnya dibagi dua kan. Yang ujung tadi kalau saya dengar untuk misi wajibnya. Nah nanti kalau misi wajibnya sudah selesai kan, akhirnya robotnya kembali ke permukaan. Saya mau bertanya, untuk dia lanjut ke misi tambahannya, apakah diberi ada waktu untuk kita menempatkan robotnya lagi, menyesuaikan dengan penempatan arena misi tambahannya, atau kita menempatkan arena misi tambahannya sesuai dengan di mana robotnya itu berakhir gitu, jadi dia bisa langsung lanjut ke misi tambahan, jadi nggak ada jeda gitu Pak. Oke, baik. Jadi ini kolam renangnya yang ukuran 25 kali 12,5 meter ini pada masa tertentu tuh diberikan ke tim tersebut ya, diberikan ke tim. Nah, kemudian misi utama itu dilakukan di ujung kolam, di bagian sisi kolam ya, untuk jarak yang terpendeknya. Nah, kemudian setelah itu, setelah robotnya kembali ke permukaan, itu boleh silakan diangkat lagi untuk ditempatkan di tempat yang sudah disiapkan oleh masing-masing tim untuk melaksanakan misi tambahan di bagian kolamnya gitu ya. Nah, itu akan kita lihat. Oh ya. Oh baik. Baik, jadi nanti akan disiapkan batas-batasnya. Nanti kami akan memberikan gambarnya ya pada FAQ kelihatannya untuk supaya lebih jelasnya dari bagian-bagian kolam tersebut, bagian-bagian yang dipersiapkan untuk menampilkan robotnya. Ada bagian startnya dan bagian finishnya pada bagian ujung-ujungnya. Gitu. Nah, tentu akan ada diberi waktu untuk berpindah dari satu misi ke misi pertama dan misi wajib ke misi tambahan, tentu diberi waktu. Nah, teknisnya ini bisa kita diskusikan nanti sebenarnya pada saat technical meeting. Kenapa? Karena disitulah kita akan mengetahui semuanya lebih detail. Khususnya karena ini semua masalahnya kan adalah keterbatasan waktu ya. Jadi kalau waktunya, kalau pesertanya memang cukup, tentu saja waktunya akan bisa menjadi lebih longgar. Nah, tetapi kalau pesertanya banyak, tentu waktunya akan menjadi ketat. Nah, di situ diharapkan kita semua nanti bisa saling mengatur sehingga waktunya bisa efektif ya. Nah, ini jadi pada dasarnya tim itu akan diberi waktu cukup untuk menyelesaikan misi utama dan misi tambahannya dengan perkiraan waktu pada dasarnya setiap tim itu diberi waktu saat ini ya alokasi 30 menit untuk menyelesaikan seluruh dari persiapan sampai selesai. Nah, jadi kalau memang di awalnya bisa lebih efisien, efektif gitu ya, nah ini bisa dibuat lebih panjang, tetapi itu nanti baru kita ketahui pada saat technical meeting nanti, pada saat KRI nasional nanti ya, berdasarkan dan ini juga berdasarkan nanti hasil tanya jawab di KRI wilayah. Karena nanti kan kami di KRI wilayah akan bertanya misi apa nanti yang akan ditampilkan di nasional gitu. Nah nanti dari situ kan bisa kelihatan ya perkiraan waktunya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, Steffi ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Baik. Ada lagi adik-adik mahasiswa?
Baik, ini ada di komen di chat ya. Ya, Untuk ukuran panjangnya apakah dibebaskan? Ini ukuran panjang robot atau ukuran panjang kolam maksudnya ini? Boleh di konfirmasi dulu nih ya. ya. Untuk Mas Jonathan, Kalau robot itu dimensinya adalah 90 maksimum ya, maksimum 90 kali 90 kali 180. Nah, jadi itu ukurannya seperti itu, 90 kali 90 kali 180. Ya kalau cara bergeraknya itu bebas ya, tapi itu dimensinya gitu. Jadi robotnya nanti pada satu pengukuran bisa masuk ke kotak dengan ukuran seperti itu ya. itu senti atau Sentimeter, mili, Pak? Milimeter. sentimeter. Oh, senti. Iya, sentimeter. Jadi itu memang dimensi robotnya mengikuti pedoman pada kompetisi RoboShop. Nah, dibuat seperti itu agar nanti bisa diikutkan pada kompetisi RoboShop maupun juga SAUPC bisa ya sebenarnya. Nah, di sini memang sudah besar. Batasannya tuh terlalu besar bahkan barangkali ya untuk di awal ya. Iya. Kalau kita cukup kecil-kecil nggak masalah gitu ya. Dan bahkan kalau robotnya berukuran kecil nanti akan kami umumkan juga ya mengenai nilai bonus terkait dengan ukuran Robot. perubahan dimensinya ya. Kalau lebih kecil maka bonusnya berapa. Itu juga sebenarnya sudah ada di panduannya RoboShop itu. Untuk yang KRBAG akan kita sesuaikan. Dan Berikutnya ada lagi ya nih ya. ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mau Mas. izin bertanya terkait dengan proposal, itu kan kita akan mencantumkan desain di dalamnya. Nah, untuk nanti setelah tahap seleksi proposal, kemudian lanjut ke wilayah dan pekerjaan robot ini, batas toleransi untuk desain atau ukurannya bagaimana, Nggih? Baik, desain awal pada proposal itu silakan saja ya, dibangun saja berdasarkan apa yang sudah dimiliki, bahwa nanti akan terjadi perubahan desain pada dokumen desainnya yang signifikan juga tidak masalah. Silakan ya, karena harus diakui bahwa batas pengiriman proposal mepet ya. Sementara kita punya waktu yang lebih panjang, cukup panjang untuk seleksi tahap 2 gitu ya. Jadi setidak-tidaknya perlihatkan saja dulu desain awal dari robot bawah airnya. Kira-kira itu ya? Siapa namanya tadi dari UNESA? Iya, UNESA itu kampus, Pak. Selanjutnya Pak, ini ada Mas Oh ya, Aldi Syahputra. Pak, saya izin bertanya. Iya. Untuk itu nanti jalannya itu di kedalaman itu konstan apa boleh agak naik turun nggak, Pak? Oh, jadi untuk yang gerakan misi wajib ya, yang betul. misi wajib itu tidak ada naik turun, tetapi selama bergerak sepanjang 10 meter itu robot tidak boleh sampai muncul di permukaan air. Robot harus tetap di bawah air. Yeah. Setelah sampai ujung, baru robotnya naik ke permukaan, baru diizinkan naik ke permukaan. Nah nanti, ya bagaimana? Itu ada kedalaman tertentu nggak, Pak? Maksudnya tidak apa ada. boleh sampai dasar apa tidak ada, Pak? Tidak menyentuh dasar ya. Robotnya tidak menyentuh dasar. Jadi jangan turun ke bawah terus jalan di bawah gitu ya pakai roda. Tidak ya, tapi itu berenang robotnya. Mungkin naik turunnya di dalam air boleh, Mas. Jadi tidak muncul di permukaan, tapi di dalam airnya itu kan ada range 1,5 meter. Naik turun di antara 50 cm sampai 1 meter tuh dia berjalan boleh. Ya. Naik turun. Untuk yang penggerakannya dengan glider itu kan pasti naik turun gerakannya ya. Yeah. Nah itu. Nah sehingga dimungkinkan untuk bergerak naik turun, tetapi tetap di bawah permukaan air. Dari chat Bapak ada pertanyaan dari Mbak Lana. Oke, ya? Maulana ya. Maulana. Baik.
objek yang dideteksi apa dan gate-nya apa untuk misi wajibnya. Oh, tidak ada. Jadi pada dasarnya adalah navigasi gerak lurus ya. Bahwa kalau memang mau menambah gate atau apa gitu silahkan. Nah, disiapkan sendiri oleh tim. Jadi pada dasarnya kami hanya memberikan batas start dan batas finish berupa ya ada tali ya di situ ya dan ada tali ukurannya. pasang. Kemudian nanti dari situ robot Turun ditempatkan pada posisi start, kemudian memulai misi, robot menyelam, maju selama 10 meter, sepanjang 10 meter, kemudian naik lagi di posisi area finish. Dah, bahwa nanti akan ditambahkan hal-hal lain, ya boleh, silakan ya. Kalau mau tambahkan gate atau objek suar lainnya silakan. Demikian. Lana, Mas apa Mbak ya? Lana. Mas Maulana itu ya. Oke, jelas ya? Oh ya, Mas Maulana, oke. Oke, selanjutnya dari Mas Asep Burhan. Monggo silakan Mas Asep. Baik Pak, terima kasih. Saya izin bertanya. Iya. Untuk misi wajib dari start sampai finish itu ada marknya nggak, penanda gitu bahwa ini start, ini finish? Ada. Atau dari Nanti. ujung sampai ujung? Oh, ada. Iya. Jadi ada penanda ya, ada penanda untuk posisi start dan posisi finishnya ya. Ada. Nanti ada pita atau tali Mas. Jadi untuk Ya. itu. Jadi di permukaan ya, hitungnya talinya. Di permukaan. Jadi, tidak boleh menyentuh apa istilahnya tali tersebut pada waktu menyelam gitu. Sampai di ujung nanti keluar. Dan itu harus otonom. Betul Pak J? Otonom. Betul, ya. Jadi silakan, apakah nanti sensornya untuk melihat batas kolam, dinding kolam, atau mau memasang gate di sana, ya, silakan. Jelas Mas Baik, Asep? terima kasih. Oke. Jelas Pak, terima kasih. Selanjutnya dari Mas Mahija. Monggo Mas. Misi Pak, untuk misalkan ini robotnya kan tidak boleh aturannya tidak boleh dikompetisikan kan sebelumnya Pak. Nah, untuk KRI ini kan jangka waktunya panjang Pak, sampai Juni nanti. Nah, misalkan di pertengahan lombanya itu robotnya dikompetisikan di kompetisi lain, apakah gimana Pak peraturannya? Ya, ini jadi robot ini adalah robot yang digunakan untuk didesain khusus untuk KRI ya. Bahwa kalau mau digunakan di kompetisi lain, ya kompetisinya setelah KRI selesai. Nah, bila memang mau digunakan kompetisi lain, ya harus dibedakan robotnya. Jadi walaupun ada sebagian yang sama, gitu, tetapi harus terlihat ada sesuatu yang bisa diperlihatkan berbeda dengan kompetisi lain. Ya dengan penggunaan beda desainnya atau beda penggunaan sensornya atau apa pada KRBAI ini. Karena ini adalah kompetisi desain. Jadi terutama untuk yang KRI wilayah ya, ini adalah kompetisi desain inovasi. Jadi ya kalau sudah bicara desain, ini harus original desainnya. Bukan untuk digunakan di kompetisi lain, tapi digunakan di sini. Gitu ya. Nah itu yang harus bisa dijelaskan, bahwa kemudian nanti akan digunakan untuk kompetisi lain, nggak ada masalah. Gitu. Dan kalau robot yang digunakan ini merupakan adopsi dari robot yang sudah pernah dikembangkan oleh tim, nggak apa-apa. Tapi harus dijelaskan perbedaan dari robot yang digunakan di KRBAI dengan robot yang digunakan pada kegiatan lain. Gitu ya. Nah, jadi faktor originalitas dari robot KRBAI ini penting, gitu ya. Dan itu harus bisa dibuktikan. Jangan sampai nanti di belakang ketahuan bahwa ini robotnya nggak original. Nah ini akan jadi masalah ya. Nah, jadi berikan saja yang terbaik khususnya untuk KRBAI gitu ya. Oke, kira-kira itu. Oke, Mas Mahija. Ya, jelas Pak. Oke. Ada lagi? Ada adik mahasiswa yang mau ditanyakan?
Jadi penting ya kalau dalam kontes ini robot harus original. Itu harus ditekankan oleh Pak Sony tadi, original sangat penting selain otonom ya. Jadi tidak Betul. boleh di pertandingan di tempat lain atau digunakan untuk kegiatan atau kejuaraan lain, tidak boleh. Mungkin yang sudah lama dikembangkan lagi boleh, katanya. Betul. Seperti itu, pengembangan dari produk-produk yang lama boleh. Jadi histori bisa diceritakan bahwa karena memang kita tahu nggak mungkin membangun dari nol langsung kompetisi ya. Iya, Ceritanya betul. apa, sudah dicoba di mana, dikembangkan Kan, apanya, diubah apanya. Nah, silakan karena proses pengembangannya itu ya, yang justru akan memberikan nilai tambah ya ketika iya, semuanya itu betul. bisa diperlihatkan dengan jelas dan tegas dan terukur. Nah, Iya, itulah betul. yang menjadi tantangannya. Mungkin di tempat lain sudah dipakai, udah bisa bentuknya mungkin bisa sama aja Pak Nji, tapi penambahan sensor, penambahan peralatan lain, kalau itu mungkin jadi tantangan, jadi challenge-nya mungkin bisa berbeda. Kalau di tempat lain mungkin challenge-nya Anda deteksi umpamanya sesuatu item lain nanti di sini deteksi ikan atau deteksi yang berbeda, itu mungkin lebih ada penambahan. Mungkin tampilan luar sama boleh enggak Pak? Untuk tampilan robotnya di luarnya, bentuk luarnya Bapak. Ya, kalau itu seringkali memang tidak bisa dihindari ya, karena kita kalau mengadopsi biasanya ya mengikuti bentuk yang ada ya, Iya, yang lama tapi aja. yang lama gitu ya. Nah itu semuanya diceritakan saja gitu. Jadi proses-proses adopsinya seperti apa gitu ya, sehingga nanti bisa terjawab kalau dinyatakan bahwa ini robotnya mirip dengan robot yang mana gitu ya. Nah, itu tidak menjadi pertanyaan lagi gitu ya. Di saat proposal, dimasukkan dalam proposal atau Betul. saat presentasi Dimasukkan Bapak? pada proposal. Oh, proposal. Bukan Jadi, proposal, dokumen desain. oh, dokumen Dimasukkan desain. pada saat dokumen desain bahwa bagaimana Tahap 2 proses adopsinya dari robot-robot yang sudah ada. Oke. Dan bagaimana yang jelas juga robot itu harus dibangun ya dari dibangun sendiri oleh tim. Nah, sehingga proses pengembangan robotnya oleh tim itu juga bisa terlihat ya. Berarti butuh histori untuk itu adik-adik mahasiswa. Jadi kalau udah pernah bikin, diceritakan saja pernah apa aja yang telah dilakukan. Oke, ada yang lain? Ada tambahan? Ini informasi, nanti rekaman sosialisasi ini akan diunggah pada kanal YouTube Pusat Prestasi Nasional. Nah, jadi kalau teman-teman semua tidak jelas atau kurang jelas dari awal tadi atau yang belum bergabung, nanti silahkan dilihat di channel YouTube-nya di Pusat Prestasi Nasional. Gimana Pak Sony, cukup atau kita menunggu dulu? Iya, baik. Jadi nanti ini akan disampaikan di rekamannya ya, kemudian juga dokumen-dokumen FAQ nanti juga akan kami upload di website. Kemudian juga nanti terkait dengan forum nanti juga akan diumumkan ya melalui BPTI. Nah, dengan demikian setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kemudian hari ini bisa kita langsung diskusikan. Oleh karena itu, di dalam proposal itu setiap ketua tim agar mencantumkan nomor handphone yang ada dengan ada WA-nya serta alamat email yang valid agar bisa digabungkan dalam agar terkait dengan pengiriman informasi atau pembuatan WA group, nah, itu tidak ada kesalahan ya. Ada pertanyaan lagi Bapak? Oh, dari UNESA ya. Ya. Terkait seleksi daring wilayah, apakah robotnya perlu didemokan secara live rekaman? Jadi begini, bila sudah ada robotnya, itu silakan dimasukkan ke YouTube, kemudian linknya diberikan pada
laporannya ya pada dokumen desain. Nah, pada seleksi daring wilayah itu setiap tim tuh hanya diberikan waktu 12 menit untuk presentasi. Kalau di situ ada mau menampilkan demo, nah di situ di dalam ke-12 menit tersebut. Jadi kalau memang mau masukkan ya silakan masukkan rekamannya di situ dalam bagian presentasi silakan, tapi waktunya tidak bisa lebih. Nah, kemudian supaya untuk menjamin bahwa 12 menit itu tepat gitu ya, karena nanti ada timernya, maka memang boleh saja nanti ya bukan boleh saja, maka setiap tim juga harus menyiapkan rekaman yang diupload sebelumnya ya. Untuk berjaga-jaga bila ada masalah koneksi, maka panitia akan memutar rekaman presentasi tersebut menggantikan presentasi secara langsung. Tapi presentasinya secara langsung ya oleh tim. Jadi video wajib dikirimkan, tetapi itu memang untuk bila juri ada yang masih ingin melihat presentasinya, atau juga bila ada gangguan koneksi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi manfaatkan waktunya yang 12 menit itu ya. Oke, ada lagi? Jadi teman-teman mungkin baru itu Bapak, mahasiswanya baru berpikir ya, karena Iya, nanti ya, di tengah jalan akan banyak banyak pertanyaannya. pertanyaan. Kopi. Kasih. Dan detailnya itu nanti saat technical meeting ada Bapak nanti ya Bapaknya? Iya, technical meeting itu nanti menjelang KRI tingkat wilayah dan KRI tingkat nasional. Betul. Oke. Di Detailnya situ akan dipersiapkan teman-teman. iya, akan dijelaskan lagi aturan mainnya supaya proses penampilannya itu efektif waktunya ya, karena waktunya terbatas gitu ya. Dan memang akan sangat menarik ini KRBA ini antisipasi kalau hujan ini kan jadi seru nih. Ya, mudah-mudahan di bulan Juni ini aman cuacanya. Aman Bapak, biasanya aman Bapak. Oke, adik-adik, ada yang lain mau ditanyakan? Cukup? Silakan detailnya. Mungkin sambil menunggu adik-adik juga, mungkin saya berikan note dulu ya Pak. Yang pertama itu harus dipahami bahwa yang kita lakukan di KRI ini adalah kita akan melakukan inovasi desain robot otonom bawah air. Di sini kita akan merancang, membangun, dan menguji perangkat tersebut di bawah air. Itu yang harus dipahami. Oh, ada lagi nih Mas Asep. Pertanyaan lagi Bapak, monggo. Mas Asep, silakan Mas Asep. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya, di situ kan di pedoman tertera harus ada stop system itu kan, stop system gitu. Itu maksudnya seperti skill switch itu nggak Pak? Jadi untuk mematikan sistem secara keseluruhan. Stop switch itu adalah salah satu alternatifnya dari suatu stop system ya, dari emergency stop system, bisa berupa stop switch. Nah, diharapkan setiap tim itu memiliki emergency skenario. Jadi bila terjadi gangguan keamanan atau ada failure, itu bagaimana? Apakah memang stop switch saja? Kemudian apakah apakah ada skenario lain yang terkait kalau bila terjadi gangguan, gitu ya? Apakah terus otomatis mengapung atau bagaimana? Gitu ya. Nah, yang menjadi concern adalah memang emergency switch itu perlu ada ya, dan tempatnya jelas dan besar gitu ya, sehingga kalau ada apa-apa itu bisa ditekan untuk mematikan seluruh sistem. Nah, ini perlu kita lihat ini posisinya aman tidak, di mana posisinya untuk emergency stopnya. Nah, itu hal-hal seperti itu silakan ya dikembangkan berdasarkan pengalamannya. Ini tell you nih kan pengalamannya udah lumayan nih sebenarnya nih ya untuk kompetisi ya. Nah, ini dari pengalaman lihat tim-tim luar gimana nih terkait dengan masalah emergency nih. Nah, ini nanti
perlu sharing ini ya, tim-tim teli juga nih. Baik. Nah, mungkin masanya itu ya Pak ya, di crash, pada waktu crash ataupun pada waktu mau misi sudah terpenuhi, Ya, apa yang harus dilakukan untuk mematikan sistem. Kalau pada Ya. waktu crash seperti Pak betul. Sony tadi, mungkin dia langsung mengapung. Jadi dari AI-nya atau di dalam sistemnya itu atau mungkin diberikan mesin cerdas ya untuk itu, dia langsung bisa mengapung. Atau mungkin setelah misinya selesai, bagaimana untuk mematikan ke permukaan, masuk ke permukaan dan sebagainya seperti itu. Jadi nggak jalan terus, nanti diambilnya susah nanti robotnya. Mungkin seperti itu Bapak, atau mungkin agak berbeda? Betul, jadi terkait dengan kontes robot ini bukan sekali dua kali robotnya menjadi tidak terkendali ya. Jadi ketika robot pada tahun berapa ya, itu karena robotnya juga ukuran besar, kemudian ada sesuatu gangguan sehingga robotnya lari dan menabrak pemain peserta sehingga luka. Itu juga pernah terjadi. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Ya terus terang memang kenapa sampai luka, karena tim pesertanya mengejar untuk mematikan robotnya. Nah, yang terluka ya pesertanya itu sendiri gitu ya. Karena pesertanya mematikan robotnya. Tapi memang kalau dibiarkan kan malah bisa merusak arena ya. Nah, itu hal-hal itu seringkali terjadi kalau kita berurusan dengan mesin. Nah, sehingga yang menjadi tantangan inovasi adalah masalah safety ini gimana gitu ya. Emergency stop salah satu alternatifnya. Tetapi di sini karena bicara inovasi desain, ya kita menantang selain emergency stop, apalagi emergency switch ya, apalagi yang bisa diinovasikan di sana. Nah, itu yang menjadi tantangan. Ya, mungkin bisa diberi gambaran seperti ini. Di tempat kita juga ada namanya sensor arus. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga kalau baterai udah mulai drop atau seperti apa, peralatan naik ke atas gitu kan. Jadi bisa dideteksi. Ya, dimanfaatkan banyak sekali untuk karena kan jantungnya itu kan masalahnya kan di arus ya, arus tegangan itu kan. Jadi baterai. Itu harus diperhatikan juga. Kalau pengen buat otonom, mungkin bisa ditambahkan dengan sensor cahaya ya, mungkin untuk ambil solar cell. Nah, itu mungkin bisa juga sih, itu alternatif. Kalau memang kekurangan di sisi baterainya seperti itu. Itu cuma gambaran aja ya. Adik-adik mungkin bisa dikembangkan lebih jauh lagi, bisa diinovasi lebih jauh lagi, karena memang di elektro itu apapun bisa mungkin terjadi ya. Nah, gitu Pak Sony? Betul. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, oke, sama-sama Mas Sasat. Ya. Ini mudah-mudahan yang hadir di sini mengirimkan proposal ya, dia jadi seru ya, jadi banyak Pak ini Pak, 50. Iya, kalau di tahun pertama ini pesertanya banyak, ini senang sekali nih. Betul, 50 setiap tim 5 ada 10 Pak. Iya. Oke, selanjutnya untuk sambil nanti ya. Untuk yang kedua itu adalah masalah proposal, ya, itu harus diperhatikan. Batas akhirnya adalah 10 Maret. Kalau bisa lolos nanti masuk ke tahap desain yang harus diberikan untuk template-nya adalah IEEE ya Pak ya. Betul. Kemudian setelah itu ada presentasi, tanya jawab. Nah, jika lolos nanti akan masuk ke dalam KRI tingkat nasional. Itu harus diperhatikan karena terkadang masalah administrasi akan menjadikan suatu kegagalan. Ada robotnya bagus tapi lupa kirim proposal juga tidak bisa. Jadi tolong adik-adik itu biasanya dalam masa proposal tepat waktu seperti tadi kata Pak Sony, desain bisa berubah secara signifikan atau total mungkin Pak ya. Karena memang dari Pak Sony tadi bilang itu tidak apa-apa, yang penting desain awalnya dulu diberikan. Nanti kalau mau
tingkat nasional mau didesain ulang atau mau lebih ditingkatkan lagi, monggo. Kemudian untuk lomba ini yang harus diperhatikan ada 2, yaitu adalah gerakan wajib dan gerakan tambahan. Untuk wajib sudah dijelaskan, harus masuk air selama 10 meter. Kemudian untuk gerakan tambahan, monggo dikembangkan sendiri, seperti masukan-masukan tadi, bisa digunakan untuk mengambil objek ataupun untuk bergerak memoto di dalam air, ya. Data bisa, ya monggo lah, nanti bisa dikembangkan sendiri untuk itu. Dan yang terakhir, nanti akan ada suatu forum untuk tanya jawab FAQ yang akan diberikan oleh KRI. Nanti akan, jangan lupa dengan nama kampus yang biar tidak salah memasukkan dalam grup dalam KRI. Demikian Bapak. Pak Sony, untuk ini cukup? Ada yang lain perlu ditambahkan? Baik, terima kasih Pak Wisnu ya. Jadi terkait dengan proposal, bahwa jangan lupa bahwa proposal itu harus disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Betul. Nanti surat pengantar atau lembar pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi itu merupakan bagian dari proposal agar proposalnya dinyatakan sah sebagai wakil dari suatu perguruan tinggi. Untuk Seringkali formatnya Bapak ada tidak Bapak? Format resminya? Formatnya tidak ditentukan, silakan menggunakan kebiasaan dari perguruan tinggi masing-masing. Yang penting ada, ya kalau di Indonesia ada tanda tangan dan cap dari pimpinan perguruan tinggi. Siap. Baik rektor, wakil rektor, maupun minimal direktur kemahasiswaan, direktur bidang mahasiswanya. Gitu. Itu saya kira Pak Wisnu. Iya. Dengan demikian acara sosialisasi untuk kontes robot bawah air Indonesia sudah cukup ya Pak J. Saya akhiri, tidak lupa kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wisnu, Bapak Ibu dan adik-adik semua ya. Terima kasih Sampai teman-teman bertemu semua. nih di KRBAI 2023. Semangat Bapak ini. Semangat.